warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elian Afifah, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling, yaitu mengenai evaluasi program. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek. Nah, untuk mengetahui keadaan suatu objek itu, dalam melakukan evaluasi diperlukan sebuah instrumen. Untuk mengetahui kesimpulan dari hasil apa yang telah kita evaluasi, maka kita perlu membandingkan hasil yang kita peroleh dari hasil evaluasi tersebut dengan tolak ukurnya. Evaluasi juga merupakan kegiatan mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Selain itu, evaluasi juga merupakan suatu proses untuk melihat sejauh mana keterlaksanaan dan keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi yang pertama yaitu sahih. Sahih diartikan bahwa evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi dalam kita melakukan evaluasi harus ada data yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi. Yang kedua yaitu objektif. Objektif dapat diartikan bahwa evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Dalam melakukan evaluasi terdapat beberapa prosedur dan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan, dan juga kita harus beracuan pada kriteria apa saja yang digunakan dalam evaluasi. Selanjutnya yaitu adil. Adil di sini diartikan bahwa dalam melakukan evaluasi kita tidak menguntungkan dan juga merugikan peserta didik. Poin yang selanjutnya yaitu terpadu. Kegiatan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari program pembelajaran. Oleh karena itu, setiap layanan yang kita berikan harus dievaluasi, seperti itu. Kemudian, terbuka. Terbuka di sini diartikan bahwa hasil dari evaluasi, prosedur, kriteria, dan juga pengambilan keputusan bisa dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Poin yang selanjutnya yaitu menyeluruh. Di sini evaluasi mencakup semua aspek kompetensi. Dalam melakukan evaluasi, kita dapat melakukan evaluasi dari beberapa kompetensi dari layanan yang kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya yaitu sistematis. Sistematis ini diartikan bahwa evaluasi merupakan suatu program yang terencana dan juga bertahap. Mengapa demikian? Karena jika kita melakukan evaluasi, maka kita harus merencanakan terlebih dahulu kapan kita akan melakukannya, bagaimana kita akan melakukannya, seperti itu. Lalu juga evaluasi ini tidak sembarangan dalam melakukannya, dalam artian bahwa dalam melakukan evaluasi kita harus mematuhi beberapa tahap yang akan dijadikan acuan sebagai sebelum kita melaksanakan evaluasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu beracuan kriteria. Dalam melakukan evaluasi, kita harus mencapai suatu kriteria tertentu. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita harus mempunyai suatu acuan kriteria yang mana sih yang akan kita gunakan dalam melakukan evaluasi. Dan poin yang terakhir yaitu akuntabel. Akuntabel di sini dapat diartikan bahwa evaluasi dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, seperti itu. Jadi dalam melakukan evaluasi itu kita tidak seenaknya sendiri, namun kita juga harus dapat mempertanggungjawabkan hasil dari evaluasi dari layanan yang telah kita berikan. Baiklah, kemudian materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tujuan
dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini yang pertama yaitu membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini tujuan dari evaluasi yaitu untuk misalnya ada kurikulum yang kurang memenuhi kebutuhan peserta didik, maka kita dapat mengembangkan kurikulum tersebut agar dapat tercapai kebutuhan dari peserta didik itu. Selanjutnya, tujuan evaluasi yaitu membantu guru memperbaiki cara mengajar. Dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan, tentu saja setiap guru yang mengadakan layanan atau memberikan layanan kepada peserta didik, kemungkinan terjadi kesalahan ataupun ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, di sini evaluasi juga digunakan sebagai pedoman untuk guru, sebagai acuan, yaitu agar guru itu dapat memperbaiki pemberian layanan teknisnya ataupun teknis dan juga prosedur memberikan layanan, tahapannya seperti itu. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu memungkinkan program bimbingan dan konseling lebih efektif. Dengan adanya evaluasi, maka kita dapat membuat program bimbingan dan konseling itu lebih efektif lagi. Materi yang selanjutnya yaitu lingkup evaluasi dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu evaluasi peserta didik. Yang dilakukan dalam evaluasi peserta didik ini adalah mempertimbangkan hasil layanan yang telah kita berikan kepada peserta didik dengan produk yang dicapai. Oleh karena itu, evaluasi peserta didik ini sangat diperlukan karena kita memberikan layanan tersebut kepada peserta didik. Oleh karena itu, maka kita harus melakukan evaluasi terhadap peserta didik agar mengetahui hasil ketercapaian program yang kita laksanakan. Tujuannya memang untuk mempertimbangkan hasil yang diperoleh oleh konseli atau peserta didik itu dengan ketercapaiannya, seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu evaluasi program. Di dalam evaluasi program ini yang dapat dievaluasi misalnya yang pertama, tujuan khusus pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Kriteria keberhasilan. 3. Lingkup pelayanan. 4. Sarana dan pelayanan. Dan yang terakhir, metode dan teknik. Lalu poin yang selanjutnya yaitu evaluasi proses. Dalam evaluasi proses ini yang dapat dilakukan adalah yang pertama mengevaluasi organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, petugas pelaksanaan. 3. Fasilitas dan perlengkapan. Dan yang terakhir adalah anggaran. Lingkup evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dapat kita lakukan dengan yang pertama, melihat pandangan para lulusan terhadap program pendidikan yang telah ditempuhnya. Jadi kita dapat mengetahui program kita itu efektif apa enggak. Itu kita dapat melakukan evaluasi terhadap lulusan dari peserta didik yang telah kita berikan layanan itu. Yang kedua, kualitas prestasi atau lulusan. Untuk melihat ketercapaian evaluasi yang kita beri, untuk melihat ketercapaian evaluasi dari hasil program yang kita laksanakan, kita dapat melihat dari kualitas konseli atau peserta didik yang telah lulus, yaitu kita dapat melihat prestasi yang dicapainya seperti itu. Dan selanjutnya, kita juga dapat melihat pekerjaan atau jabatan atau karir yang dijalani oleh lulusan untuk mengetahui apakah program yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum, seperti itu. Kemudian
Materi yang selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi program. Prosedur pelaksanaan evaluasi program itu yang pertama adalah fase persiapan. Fase di sini merupakan penyusunan kisi-kisi dari evaluasi. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi, kita perlu membuat kisi-kisi evaluasi sehingga hal ini akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi. Seperti itu. Yang pertama, dalam fase persiapan di sini ada penetapan aspek-aspek yang dievaluasi. Yang kedua, penetapan kriteria keberhasilan evaluasi. 3, penetapan instrumen yang digunakan. Jadi kita dapat merencanakan instrumen apa yang akan kita gunakan sebagai evaluasi kita, seperti itu. Yang keempat, penetapan prosedur evaluasi bimbingan dan konseling. Dan sebelum melakukan evaluasi, kita juga harus berpedoman pada prosedur-prosedur yang ada, seperti itu. Yang kelima, penetapan tim evaluator bimbingan dan konseling. Dalam melakukan evaluasi, kita juga harus mempersiapkan siapa saja yang akan mengevaluasi layanan yang kita berikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penetapan waktu evaluasi bimbingan dan konseling. Dalam melakukan evaluasi, kita juga harus mengetahui kapan kita akan mengevaluasinya agar kegiatan evaluasi itu terencana dengan baik. Prosedur yang selanjutnya yaitu yang kedua, fase persiapan instrumen. Nah, fase persiapan instrumen ini ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memilih instrumen evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, kita harus memilih instrumen evaluasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan evaluasi. Yang kedua, penggandaan evaluasi yang digunakan. Nah, dalam penggandaan ini kita perlu melihat bahwa siapa saja sih yang akan siapa saja evaluator yang akan mengevaluasi layanan yang diberikan. Oleh karena itu, kita harus mengancang-ancang seberapa banyak kita memerlukan penggandaan dari instrumen evaluasi itu. Yang ketiga yaitu fase pelaksanaan kegiatan evaluasi bimbingan dan konseling. Di sini juga ada 2 poin yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi bimbingan dan konseling. Persiapan di sini dalam artian bahwa kita harus kita menyiapkan instrumennya, lalu evaluatornya dan lain-lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seperti tahap sebelumnya tadi, bahwa kita dalam melakukan evaluasi harus mempunyai waktu, harus menetapkan waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Setelah itu kita harus komitmen, harus melaksanakan evaluasi itu pada waktu yang telah ditentukan. Prosedur yang selanjutnya yaitu pada tahap prosedur yang keempat, yaitu fase menganalisis hasil evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, di sini juga terdapat 2 poin yang kita lakukan. Yang pertama yaitu tabulasi data. Nah, di sini dari hasil kita evaluasi tadi, kita kan mendapatkan data dari evaluasi mengenai program yang kita lakukan. Nah, di sini setelah kita mendapatkan data, tentu saja kita dapat melakukan tabulasi data. Langkah yang selanjutnya yaitu analisis hasil pengumpulan data. Setelah data ditabulasi, kemudian kita menentukan analisis hasil, entah itu menggunakan statistik ataupun menggunakan non-statistik. Prosedur evaluasi program yang selanjutnya adalah fase penafsiran. Fase ini juga disebut fase interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi. Di dalam fase ini kita perlu membandingkan hasil analisis data dengan penilaian keberhasilan. Agar hal ini dilakukan agar kita mengetahui
apakah hasil evaluasi ini sudah sesuai dengan tingkat keberhasilan yang ada, seperti itu. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai evaluasi program dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.